لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم ارحمنا بالقرآن. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, kemarin sudah saya sampaikan sampai salam ya, sholat sampai salam sudah. Ya, sekarang selanjutnya lamanya sholat jamaah. Hadis riwayat Sunan An-Nasa'i. Anil Barra ibn Azib qala raqamtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi salatihi. Aku menghitung, aku memperkirakan salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah wa wajadtu qiyamuhu wa raka'atahu wa i'tidalahu bainar raka'ah fa sajadatahu wa jalsatahu baina sajdataini fa sajadatahu wa jalsatahu baina taslimi wal insirafi qariban minas sawa. Maka aku dapati bahwa berdirinya, rukuknya, i'tidalnya sesudah ruku, sujudnya, lalu duduk di antara dua sujud, lalu sujud lagi, lalu duduk di antara salam, maksudnya duduk atahiyat. Begitu pula atahiyat yang terakhir itu qariban minas sawa, semuanya hampir sama. Jadi kalau dari hadis ini menunjukkan bahwa berdiri, rukuk, sujud, i'tidal, duduk di antara dua sujud at-tahiyat itu kalau diperkirakan sama. Suwe banget. Apa mana yang muncul Al-Fatihah, coba berdiri. Berdiri kan itu kewajib Al-Fatihah sama baca surat pendek. Kita baca Al-Fatihah itu berapa menit? Berapa detik? Al-Fatihah coba diperkirakan. Mau coba paling cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. 15 detik kuwi lagi Al-Fatihah itu. Luwih cepet yo iso 10 detik lah. Tambah Anas 20 detik. Kira-kira 20 detik gitu ya, perkirakan. Nanti rukunya 20 detik, i'tidalnya 20 detik, berarti sak menit pisan. Kuwi durung sujude, durung duduke, durung sujud meneh. Salat subuh minimal ya 5 menit. Minimal. Itu belum nek bacane enggak Anas. Nek Anas kan paling tak perkirakan 10 detik tadi. Tapi masa ngimami macane ngono ki mau kan ya ora mungkin tuh ya. Mesti lebih lama bacanya. Tentunya sholatnya akan lebih lama. Ya, sekarang kita baca keterangannya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memberikan contoh melakukan sholat dengan tertib dan tidak tergesa-gesa. Jadi sholatnya santai, tertib, tidak tergesa-gesa. Sisian sing ngopo to? Nah, tanyanya gitu. Perpindahan dari ruku yang satu ke ruku berikutnya. Berdiri, ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud, sujud, duduk, tasyahud, termasuk membaca wirid sampai bubaran, lamanya hampir sama. Jadi seperti keterangan saya yang saya sampaikan tadi. Selanjutnya dilarang sholat dengan sangat cepat. Digambarkan seperti ayam jago mematuk saking cepatnya. Kalau dalam hadis ada hadis yang seperti itu, menunjukkan larangan kita sholat seperti jago mematuk makanannya. Pasti cepat dia. Nah, jangan sampai seperti itu. Itu ciri sifat sholatnya orang munafik seperti itu. Sholatnya cepat karena malas ketika sholat. Na'udzubillah min syarri dzalik. Kalau kita pengen termasuk orang yang beriman bukan orang munafik, sholatnya santai. Jangan cepat-cepat.
Nah biasanya penyebab cepat itu apa toh? Dewi mesti. Coba cekan, sholat dewi mesti sudah cepat banget, orang mungkin suwe. Biasanya loh, pemenang rada di imam dewi. Neng omah sisan wah saya cepet we, orang yang ngerti yo. Ya Allah, jangan gitu. Kita usahakan tetap usaha sholat yang baik, tumakninah. Selain itu, kalau kita sholatnya jamaah, insya Allah perasaan kita lebih ringan dibandingkan kita sholat sendiri. Sebenarnya gitu. Nek perasaanku loh, nih perasaanku tadi. Kenapa gitu? Nek bareng-bareng kita enteng, kayak disambut bareng, mau enak koncone. Tapi nek dewi ngono ki wala. Aras-arasan ban, makanya untuk akhirnya yo cepet tadi. Maka jangan seperti itu, usahakan berjamaah. Kalau guru saya dulu ngasih permisalan, masuk sholat kan minta sama Allah, masuk minta sama Allah ya cepet-cepet kan ya, pantas. Kita minta sama orang tua, padahal itu orang tua kita. Minta gitu pasti basa-basi sih, membantu sih mesti yo. Dan seterusnya Tuh banget ya mesti. Baru akhirnya ya jaluk asli nih. Ngerti jane Pak Mbok jane ngerti aslinya anaknya. Kowe butuh apa to le ngono asline langsung bisa tahu. Tapi biasanya kita pakai basa-basi dulu. Begitu pula kita minta pada orang lain, minta sama bos kita, gajinya rung medun misalnya. Masa langsung bos itu, Pak gajinya rung medun, masa ngono. Mesti basa-basi saya kok akhirnya ya menunggu ya akhirnya jane. Tapi kan ya apalagi kita orang Jawa kan tentunya pakai sedikit perasaan. Tentunya ini juga harus diperhatikan. Nah, lebih-lebih ketika kita menyembah Allah, minta sama Allah, tentunya juga lebih diperhatikan, lebih santai, jangan tergesa-gesa. Selanjutnya, masuk ke surga karena ditolong atau rahmat Allah. Nek nggawa bukune jane sebelumnya itu setelah ini tadi itu enak gambar-gambarnya sing bener piye gitu. Nah, sebenarnya ada gambar-gambar gerakan sholat. Nah, tapi gambar-gambar ini di yang benar ya benar, yang salah disilang. Nah, pasti ada gambarnya seperti itu untuk lebih memudahkan. Nek nggawa bukune. Nek ora tewas aku cerita. Silahkan nanti lihat bukunya lagi. Bukunya nih Pak lali ya. Lali kan. Ya, nanti lihat aja sendiri. Itu ada gambarnya. Mana yang benar, mana yang salah. Dan kita tinggal praktekkan. Lebih-lebih yang sering salah itu ruku. Nah, ruku usahakan lurus kepala, pundak sampai punggung itu lurus. Guru saya dulu bilang, kalaupun dituangkan air di situ, mungkin maju, mungkin mundur. Tuang air enggak maju, enggak mundur. Nah gitu aja lah. Rata. Kepalanya pun juga enggak dongak, juga enggak turun. Caranya gimana kalau supaya bisa gitu? Tangan ini, telapak tangan di lutut. Di lutut bukan di atasnya, bukan di bawah lutut. Kalau di atasnya mesti dongak, di bawahnya mesti jungkluk. Salah. Dan kepalanya luruskan. Jadi orang lihat tempat sujud yang depan, tapi di bawahnya aja. Dimudahkan. Jadi seperti itu. Bebon? Nah, kalau udah tua berat, yo aslinya yo ora. Sebenarnya kalau itu berat, minta sama Allah, dimudahkan sama Allah. Berat itu apa toh? Gak ada berat bagi Allah. Tua sekalipun, bahkan saya dulu pernah ada. Sekarang udah meninggal orangnya. Udah tua banget. Umur 80 sampai 90-an. Itu ngimami suwe banget. Salatnya suwi banget. Udah tua dia.
rambutnya putih, putih kabeh sini putih kabeh putih. Badannya udah jadi kurus karena udah tua kan gitu biasanya kan, tambah kurus saking kurusnya udah tua banget bener. Jadi dia sholatnya subuh itu 20 menit subuh. Kita subuh berapa menit? Ya Allah, saya pernah jadi makmumnya. Ya Allah, dia kuat banget. Aku jadi nomor wis kok rada kesel ya. Dia tua kok bisa ya? Kok bisa? Ya bisa itu karena terbiasa, gitu aja. Dinikmati. Sebelumnya udah saya sampaikan loh, kalau kita tahu artinya insya Allah menikmati. Ini orang ngerti. Cowok ini bendina diwaca ping 5 sisan sedina ping 17 ding. 17 rakaat. Nek macane ngono terus bosen, ora ngerti-arti sisan malah pasti lebih cepat dia. Tapi kalau tahu artinya insya Allah dinikmati. Setua apapun bismillah, minta sama Allah. Yang memberi kekuatan adalah Allah, la haula wala quwwata illa billah. Yakin bahwa semua kekuatan yang kita miliki adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Cukup? Ada yang mau ditanyakan? Selanjutnya, masuk ke jannah karena ditolong rahmat Allah. Hadis riwayat Muslim sahih dari Abu Hurairah, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ahadin yudkhiluhu 'amaluhu al-jannah." Tidak ada seorang pun yang amalannya memasukkan dia ke dalam surga. Faqila, dikatakan, wala anta ya Rasulullah, apakah amalan engkau itu juga tidak menyebabkan engkau masuk ke dalam surga wahai Rasulullah? Qala, Rasulullah menjawab, wala ana, saya pun juga sama, amalku tidak menyebabkan aku bisa masuk ke dalam surga. Illa ayyata ghammadani rabbi birahmah, melainkan bahwasanya pemeliharaku menyelubungiku dengan rahmatnya. Jadi masuk ke dalam surga itu hanya karena rahmat Allah, bukan karena amal kita. Makanya amal itu harus kita ketahui bahwa itu kewajiban kita dilakoni sing apik. Sampai Allah senang, Allah ridha, Allah kasih rahmat. Penjelasannya, sebagus dan sebanyak apapun amal seseorang itu tidak akan dapat memasukkan pelakunya ke dalam surga. Rasulullah ngamali lebih. Rasulullah kalau sholat malam itu kakinya sampai bengkak-bengkak. Jadi telapak kakinya ini sampai bengkak-bengkak. Itu kakinya bengkak-bengkak betul. Bengkaknya ini karena lamanya berdiri. Bukan karena sikile elek sikile kan enak ta wong-wong ngono, sikile elek ora ngapa-ngapa wis bengkak. Kan ada orang seperti itu. Enggak. Atau sakit misalnya seperti itu. Ora ning apa-apa wis bengkak. Enggak, kalau Rasulullah itu bengkaknya karena berdiri. Berdiri sholat. Sampai sampai Aisyah itu bilang, "Ya Rasulullah, masa sholatmu sampai koynya itu ya Rasulullah? Bukannya dosamu yang lalu bahkan yang akan datang apa udah diampuni. Kenapa kok kakimu sampai seperti ini?" Lah mbok biasa wae ngono lho. Istrinya sampai bilang seperti itu. Ya ini wujud syukur saya sebagai hamba Allah, saya beribadah kepada Allah dengan cara yang seperti ini. Itu contoh dari Rasulullah. Nah kalau Rasulullah amalnya yang seperti itu saja amalnya tidak menyebabkan masuk surga lah. Amalnya ada kayak piye? Amal malas-malesan. Saya telat sholatnya. Amal-amal yang lain kadang dilakukan, kadang tidak. Tentunya ini jadi pertimbangan untuk diri kita, sehingga kita tambah tunduk sama Allah lagi. Kedua, namun Allah membelas kasihani siapa yang bertakwa.
Dengan caranya gimana? Pertama, melipat gandakan pahala amalnya sampai 10 kali, 700 kali atau sekehendak Allah. Jadi ini dihitung amalnya tok ora iso mlebu surga, tapi Allah ngasih lipatan. Amalmu dilipat gandakan, bisa 10 kali, bisa 700 kali, bisa tanpa hitungan. 10 kali ketika apa? Misalnya sholatmu tenanan, nera tenanan itu siji misalnya seperti itu. Sholat di rumah pahalanya 1, neng masjid 27, kan ya udah dilipat gandakan tuh. Coba kalau nggak ada lipatan seperti itu, wah amal kita ketok sidi banget. Nah, selain itu dilipat gandakan sampai 700 kali, kok bisa ya? Mungkin karena dia ikhlas dan lain sebagainya. Dia ikhlas, dia melakukannya sebenarnya butuh dan lain sebagainya. Dia bisa dilipat gandakan sampai seperti itu. Atau tanpa dihitung, misalnya apa? Sabar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang yang sabar itu dibalas atau diberi pahala tanpa hitungan. Tergantung sabare tekan ngendi. Sabare tekan kono nek wis entek ya wis pahalane tekan kono. Jadi dalam Islam tidak ada kata sabar ada batasnya. Itu batas kemampuanmu atau batas kowe wis menyerah ngono wae. Kalau udah menyerah ya udah berarti pahalanya sampai situ toh. Pahalanya sampai situ. Tapi kalau kamu sabar terus, ujian tetap ada terus, kalau kamu tetap sabar terus sampai mati misalnya, ya udah pahala terus sampai mati. Seperti itu. Begitulah puasa. Puasa itu yang balas Allah Subhanahu wa taala. Tergantung puasa kita seperti apa. Ya, selanjutnya yang kedua, mengampuni siapa yang bertaubat meskipun dosa-dosanya sebesar bumi sebelum sakaratul maut atau matahari terbit dari sebelah barat. Ya, ini syaratnya. Ini yang menyebabkan bisa jadi kita bisa masuk surga karena kita mau taubat sama Allah. Makanya ada istilah sholat taubat misalnya, atau taubat dari apapun. Silahkan kita taubati meskipun dosa kita seluas bumi. Bahkan di dalam hadis, bila mana ada seorang hamba dari salah satu hambaku yang datang membawa dosa sepenuh langit dan bumi, jadi bumi tekan langit kayak kabeh dosane tok, padahal bumi langit sepiro. Dosanya semono misalnya. Dia bawa itu, dia mau bertaubat, Allah akan terima taubatnya. Selagi taubatnya dengan taubatan nasuha, dilakukan dengan taubat yang baik, Allah pasti akan ngampuni. Syaratnya tadi sebelum sakaratul maut, yang kedua sebelum matahari terbit dari arah tenggelamnya. Kok iso atau Pak? Iso. Yang nyiptakan matahari itu Allah. Biasanya ke timur ya. Kalau Allah pengen dari barat ya pasti bisa. Meskipun dulu ketika Nabi Ibrahim berdebat dengan siapa itu? Dengan salah satu raja, siapa namanya? Namrud sebenarnya. Kalau nggak salah. Itu dia ngaku Tuhan, ya dibilang aja. Tuhanku itu bisa menerbitkan matahari dari timur. Coba kamu terbitkan matahari dari arah barat. Ora iso. Sing iso ya Allah. Sebelum bilang itu, Tuhanku bisa menghidupkan dan bisa mematikan, ngono ta. Ya iso, dia mengatakan, kowe aslinya tak patek kudune mati, tapi tak ampuni. Oh, tak hidupkan dia. Dia ngaku gitu. Tak matikan aslinya kok apik-apik tak pateni, terserah aku. Dia bilang gitu. Aku bisa menghidupkan dan mematikan orang. Nah, dia bilang gitu. Ya wis lah. Coba terus selanjutnya itu tadi, Tuhanku menerbitkan matahari dari arah timur. Coba kamu bisa terbitkan dari arah barat enggak? Enggak bisa. Kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bisawab. Wallahu alam, menurut penelitian, saya pernah dengar bahwa ada penelitian yang meneliti bukan orang Islam. Jadi dibikin
miniatur bumi matahari sing biasanya matahari terbit dari arah timur itu kalau memang itu digerakkan terus nanti bisa terbitnya dari arah barat. Jadi miniatur saja bisa seperti itu. Bukan karena rusak, karena memang udah dihitung. Nanti akhirnya akan terbit dari arah barat. Ya ngitungnya jadi lah itu hitungannya yang kita nggak tahu. Wallahu ta'ala alam bisawab. Jadi orang di luar Islam pun juga pengen ngecek itu dan faktanya bisa terjadi dengan izin Allah karena Al-Quran yang bilang, hadits Rasulullah yang bersabda tentunya akan terjadi. Oleh karena itu jangan membanggakan amalan sebagus dan sebanyak apapun. Gak perlu bangga ngapain. Kowe hebat jadi imam, jadi guru, jadi kiai, jadi apa mana? Sedur, mungkin sundul langit misalnya. Gak perlu bangga karena amalmu gak bisa menyebabkan kamu masuk ke dalam surga. Tetapi memohonlah belas kasih, ampunan dan ridha Allah atas seluruh amalan yang kita lakukan. Ini yang harus kita perhatikan. Kita harus tetap tunduk sama Allah, tetap rendah di hadapan Allah, tetap merasa hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala sehingga kita pantas dapat ampunan Allah, belas kasih Allah, ridhonya Allah sampai mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. 4. Usahakan sholat dengan khusyuk dan ikhlas agar Allah ridho dan merahmati sehingga sholat kita menjadi pembuka pintu jannah kita. Jadi ini yang harus kita perhatikan sehingga sholat itu bukan sergap-sergapan tapi karena memang itu harus dari hati. Jadi sholat itu bukan paling sergap sopo enggak. Yang paling rajin di masjid siapa, enggak ada kaitannya. Jadi yang diperhatikan ikhlas, khusyuk, cari ridha Allah, dan itu semua kaitannya dengan hati, dengan iman ini. Kaitannya dengan iman, dan Allah tahu apa yang dalam hati kita. Kita sholat baino riya bisa jadi. Kita sholat aslinya malas bisa jadi. Allah tahu itu semua. Makanya kita harus perhatikan apa yang ada dalam hati kita, perbaiki itu. Sehingga sholat kita bisa menyebabkan kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebelum dilanjutkan, ada yang perlu ditanyakan? Silakan. Sehingga itu gimana Pak untuk makmumnya? Itu yang kedua, ketika kita sholat terus ada yang makmum di situ dan itu sholatnya sholat sunnah. Kita pernah sunnah Telat. Iya. Jamak. Nah, itu gimana hukumnya di makmum? Ya. Pertama tadi tentang imam ini macane ora fasih piye. Ya. Sebelumnya sudah saya sampaikan ini. Semua perhatikan semuanya. Kalau memang imam kita tidak lebih fasih daripada kita, misalnya kok menyebabkan sholatnya nggak sah misalnya, wes kita omong elek-elek, imamnya rasah misalnya, sholatnya ora sah, itu yang nanggung imamnya, makmumnya tergantung sholatnya masing-masing. Saya ulangi. Penaknya sholat berjamaah itu pertama, nek imame elek misalnya, makmum tetap dapat pahala sholat
sholat jamaah sesuai dengan sholatnya. Paham? Sholat dia bagus maka pahalanya bagus untuk dia. Tapi untungnya ketika imamnya baik, makmum elek kabeh misalnya enek ta ngono iki. Enek cah cilik-cilik rame kabeh misalnya. SD misalnya. Imamnya apik. Itu cah cilik-cilik semua pahalanya sempurna. Penake sholat jamaah ning ngono kuwi. Nek imame apik makmume dadi itu apik-apik. Nek imame elek sing nanggung eleke ya imame dhewe, makmume tergantung sholatmu dhewe-dhewe. Kamu tidak dirugikan dengan imammu yang jelek. Paham? Sholatmu sah tergantung sholatmu dhewe ya kudu mau piye ya ngono to. Pertanyaan gitu. Sholatmu khusyuk enggak? Ikhlas enggak? Tergantung sholatmu dewi. Paham dari sini? Nah, selanjutnya ini saya sampaikan dengan baik supaya apa? Supaya jangan disalahgunakan. Maksudnya apa? Lah nek imam elek bar kuwi kok mlayu. Aku maca apik ogah salat kene elek. Mlayu. Lebar kuwi sing salat ning masjid kene sapa? Lah selain itu, lah kowe macamu apik tokomu telat terus misale ora gelem ngimami piye. Bareng imam elek kowe wegah salat ning kene ya remuk to jamaah. Kan gitu. Ini yang harus diperhatikan. Paham di sini? Nah, selanjutnya takmir yang bertanggung jawab di sini. Di atasnya imam itu ada takmir yang berkuasa untuk memperbaiki bacaan imam atau ganti imam atau aku kata era pantas aku ganti nenang ngono ya apa-apa. Tapi kita wong-wong nek dadi takmir ngono pengine terus. Nek aku ora agak. Ya Allah. Dadi imam nek iso ora. Tapi nek ditunjuk bismillah, bismillah kita jalankan. Takmir yang memiliki wewenang di sini. Ngoten nggih. Yang kedua, selanjutnya. Salat berjamaah itu niatnya enggak harus sama. Imame salate sunnah sah. Makmume salate wajib sah. Tergantung niat masing-masing. Contohnya, saya kasih contoh. Istri saya kalau sholat subuh itu kan saya biasa sholat 2 rakaat sebelum subuh, sholat fajar namanya. Karena itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Saya lakukan di rumah. Ketika saya sholat sunnah di rumah, istri saya sholatnya sholat wajib, sholat subuh. Nah, setelah aku ngimami bojoku, aku mangkat di masjid. Sebelum bojoku dadi makmumku, bojoku tak kayak kesempatan sholat dulu 2 rakaat sebelum subuh. Paham gak sini? Sholatnya sah kabeh. Bojoku itu 2 rakaat sebelum subuh. Bojoku itu pahala jamaah. Aku jamaah subuh dan saya dapat mendidik istri saya supaya jamaah, memfasilitasi istri saya supaya jamaah. Dan saya juga dapat pahala jamaah sholat subuh di masjid. Paham dari sini? Ini contoh paling mudah. Sholatnya beda, niatnya beda, tapi sah kabeh itu pahala kabeh, pahalanya gede lebih. Tinggal dicontoh. Selain itu misalnya, saya kasih contoh yang lain. Misalnya ada sholat tarawih, misalnya sholat isya. Aku rung sholat isya, tekan masjid, ning masjid wis sholat tarawih. Piye sholatku? Ya sholat to bareng mau sholat tarawih. Sing penting sholatmu ya papat, nah ngono wae bar. Sesuai dengan rakaatmu. Ning kono lagi witir ping 3 ya berarti kowe nambah 1. Selesai to? Gampang to. Sholat tarawih kono 2 ya nambah 2. Selesai to. Masalah selesai. Imamnya ya tetap pahala
sesuai dengan niatnya, makmumnya sesuai dengan niatnya. Tidak harus sama. Paham dari sini? Contoh yang lain. Ini rada bingung, mungkin rada bingung. Sing belum pernah jamak qashar mungkin bingung, mungkin. Tahu jamak qashar? Jamak qashar itu apa? Salatnya diringkas, dikumpulkan dan diringkas dia. Biasanya di awal atau belakang, mau takdim atau takhir terserah, bebas. Pokoknya biasanya pas perjalanan, ngoten nggih. Ya. Ini saya lihat sendiri di Saudi ketika umroh, ketika saya berangkat umroh, mesti ini pas perjalanan maghrib. Kan ya orang mungkin, masalahnya saya tinggalnya di Riyadh. Riyadh ke Madinah itu jauhnya lebih dari 1000 kilo. 1000 kilo. Kalau Riyadh ke Mekah, Riyadh yang bawah tuh itu. Riyadh yang bawah tuh. Nah itu ke Mekah itu 900 kilo. Kalau ke Madinah lebih dari itu. Perjalanan mesti nabrak sholat maghrib, mesti. Orang mungkin kecuali pesawat. Nah, oh ya udah kuat. Jadi naik bis pasti. Bisa pun juga cepat hitungannya. Misalnya Mekah ke Riyadh itu perjalanan cuman separuhnya dari kecepatan di Indonesia. Di Indonesia mungkin 900 km itu bisa berapa jam? Ya mungkin sama seperti kita perjalanan pakai tol. Karena jalannya semua besar dan kecepatan mesti cepat. Nah itu pasti nabrak sholat maghrib dan sholat isya. Lah kalau sholat maghrib dan sholat isya nih jamak qasharnya maghrib kan ra iso dadi 1,5 tuh ya. Tetap jadi 3 toh. Nah, tetap jadi 3. Isyanya kan jadi 2. Nah, kalau nabrak sholat maghrib itu kan nek istirahat mesti sisa ma'am kan gitu kan. Biasanya ada rumah makannya sekalian ada masjidnya di sampingnya. Ketika sholat mesti imam mesti gantian wantri kok. Itu yang datang bis besar semua. Bis pariwisata tur budi kabeh, full kabeh mesti. Nah, masjidnya mungkin segini atau lebih besar dikit, itu pun nggak muat, mesti nggak muat dan gantian. Misalnya tekone 6:30 kan ya antara maghrib karo isya kan jamak qashar. Itu misalnya saya pas arep sholat maghrib niku lagi sholat isya. Lah ya wis aku tadi sholat maghrib kono wis salam aku nambah 1. Paham? Dari sini. Sesuai dengan niat nih masing-masing. Bar kuwi jamaahku. Aku kan wis nambah 1. Bar kuwi nek jamaah meneh. Dia sholat maghrib. Aku kan kudune jamaah meneh karo wong liya, terus yang penting aku jamaah toh. Terus dia sholat maghrib, aku sholat isya. Ku sing imame sholat ping 3, aku sholat ping 7. Carane piye? Nah, iki kudu ngerti iki. Ini pentingnya. Nek kono pada sholat maghrib, aku sholat isya. Kono 3, aku loro lagi. Carane piye? Halo, ngerti? Tahu nggak? Bagaimana caranya? Kira-kira piye? Ini caranya. Dia sholat maghrib. Sholat maghrib saya ngikutin dia. Setelah rakaat kedua saya tetap duduk. Dia nambah 1, salamnya bareng imam. Nunggu matahir sih, kan salam kudu bareng imam tuh. Nah aku nambah 1 dosa. Nah sholat gue pengen pindu kok, orang pengen terlalu. Duduk aja, duduk atahiyat.
Paham di sini? Itu banyak terjadi dan itu sering, mesti itu pindah terus masjidnya. Tergantung kecepatan bisnya rada telat ya ning kene, ning cepet ya ning kono, pas tengah-tengah ning kene pindah terus dan seperti itu semua. Paham di sini? Kono maghrib aku isa kono maghrib terserah. Bebas, yang penting sholatnya dhewe, tanggungannya dhewe, itu kewajibannya dhewe, pahalanya gue dhewe. Gitu. Paham dari sini? Nah, cukup ada yang mau tanya lagi? Silakan. Sholat fajar itu di rumah, tapi kita berbarengan dengan azan masjid di subuh di semua masjid. Padahal masjidnya itu gimana? Boleh. Kita pernah menjalankan sholat fajar. Kita dengar ada subuh di beberapa masjid itu. Maka kita mengikuti salah satu masjid di Baitur Rahman namanya. Terus kita dengar suara ada di ini. Jadi gini, tolong dimatikan dulu. Ya. Perlu diperhatikan, yang penting wis mlebu waktu subuh. Jenengan yakini kaya piye? Ngoten nggih. Karena sebelumnya ning grup Baitur Rahmah ya wis debat ning kono. Debatnya apa? Subuh ning Baitur Rahmah kan mundur berapa menit? 8 menit. Sesuai dengan Muhammadiyah seperti itu. Kenapa kok gitu? Jarine kewengen, ngono to. Padahal hitungane padha biasane. Jadi antara hisab dan ru'yah ning kene iki. Lucu pokoknya. Intinya kalau tahu iya ning misalnya nanti di di Ramadan dan Idul Fitri itu kan pakai hisab dan ru'yah gitu kan. Hisab itu hitungan, ru'yah itu delok. Hitungannya ijik bengi sesuai dengan yang malam, tapi didelok kok ijik bengi men kudune luwih esuk. Nah, maka diundur 8 menit. Tapi nek pas Ramadan aku Muhammadiyah ngikut hisab tanpa ru'yah. Nah, gitu loh. Maka nenek aku ndelok ngono kuwi dadi guyu dhewe. Nek pas ngene didelok nanggo ru'yah, nek ngene pas kene nanggone hisab. Ya Allah. Tidak konsisten. Jadi misalnya seperti itu. Wis debat. Silahkan debat, ambil sesuai dengan keyakinan. Sesuai dengan keyakinan. Kalau memang itu sudah waktunya subuh, silahkan sholat fajar. Paham? Nah, melu masjid ngendi? Terserah nih, jangan pun yakin ini sholat waktunya sholat subuh, sholat atau fajar. Itu nggih. Nah, terus aku kok sholat ini Baitur Rahmah. Lah yo nek ngono, aku yakinnya sesuai dengan Baitur Rahmah. Lah yo ikut ana sing Baitur Rahmah. Misale lho. Ngoten nggih. Nah, yang penting udah yakin waktu subuh. Udah yakin itu masuk waktu subuh, silakan sholat fajar. Yang kedua berkaitan dengan sholat fajar. Tidak ada kata sholat fajar 2 kali. Aku ning omah iya tekan masjid sholat fajar meneh. Tidak ada. Paham? Karena itu dibenci. Engko tekan masjid sholat tahiyatul masjid tidak juga. Jadi nanti silahkan dicari dalilnya ada. Kalau untuk subuh tidak 2 kali, maksudnya tidak 2 kali, sisa 2 di rumah, 2 di masjid, tidak seperti itu. Atau di masjid 2 kali, aku tahiyatul masjid, baru lagi sholat fajar, ora oleh. Paham dari sini? Tidak seperti itu caranya. Silahkan cari dalilnya ada. Ngoten nggih? Cukup? Ya, silahkan selanjutnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini berkaitan dengan sholat. Yang pertama, apakah beda atau sama waktu takbir itu singkat Allah atau Allah? Jadi, Allah Akbar atau Allahu Akbar. Yang pertama. Yang kedua, ketika kita jadi makmum pada waktu tahiyat awal misalnya, dulu Pak Ustadz menerangkan sampai dengan ingat masjid. Tapi ada juga yang sampai hanya kalau bahasa Roma. Nah, ketika misalnya imam itu singkat, sedangkan makmum itu sampai itu sehingga belum selesai sudah tinggi, itu apakah diselesaikan sampai ingat masjid atau dia langsung berdiri? Yang kedua. Dan yang ketiga, masalah menjawab amin dalam Fatihah. Itu ketika si imam itu sampai alat dolim langsung disambut amin, atau kita usahakan imamnya juga amin dari apa? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari yang 3 dulu, amin, gitu ya. Amin. Sosok imam ya ora maca amin, karena sosok imam kuwi amine cuman ora dibatin ya umum tapi ora dibanterke. Rinde. Kenapa? Karena dia juga persiapan maca surat selanjutnya. Paham dari sini? Kadang imam tidak baca amin. Nanti silakan dicek. Itu bisa jadi imamnya nggak baca amin dengan keras. Cuman dia umami tetap amin. Amin. Gitu aja. Padahal makmum yang maca amin, amin jauh banget. Imam yang maca amin, gitu aja. Dan itu kadang tidak keras. Gitu ya. Silahkan. Jadi yang penting makmum maca amin. Yang kedua, Allahu Akbar. Yang pertama ya. Allahu Akbar. Jadi gini, ketika kita sholat itu nanti kaitannya dengan bacaan sholat. Bacaan sholat atau takbir atau sami Allahu liman hamidah itu kabeh kan tulisannya Arab. Tulisan Arab itu enek panjang pendek. Nek panjang pendek itu harus tepat. Ngoten nggih? Ya, terus perhatikan. Berkaitan dengan Allahu Akbar itu sing penting pas nyebut Allah minimal 2 harokat, terus akbare pendek kabeh. Terus kalau Allahnya diperpanjang boleh Allahu Akbar. Jadi supaya suaranya sampai ke belakang, kedengaran sampai jauh. Itu boleh. Sing penting sing dawa Allahi duduk Allahu Akbar. Nah, peru. Sing penting sing dawa didawake, sing pendek tetap pendek. Paham dari sini? Nah, apa meneh nek salat misale jamaah kursi jidok misale. Kuwi nyebute ora mungkin dawa-dawa Allahu Akbar koyo masjid-masjid. Kesuwen. Allahu Akbar. Ngono tok. Rasa dawa-dawa ngopo. Kan sing penting makmume krungu. Kan gitu toh. Nah gitu aja, panjang atau pendek. Nah, meskipun pendek itu minimal Allahnya tetap 2. Ngono wae. Sing penting sing dawa Allahi. Paham? Terus sing setunggal melih napa wae? Bacaan at-tahiyat. Jadi gini. Nek imame wis ngadeg melu wong ngadeg. Paham? Nah, saya suwi nak dhewe wis terbiasane imam iki mesti cepet, mau nek ngerti ngono kuwi maca mesti dipercepat. Nah, lho.
Kaya maca Al-Fatihah lho, maca Al-Fatihah sosok iso cepet banget to. Al-Fatihah. Iso cepet banget to. Wis apal kok. Nah iya. Atahiyat yo ngono kuwi, ngerti iki imame cepet. Nah, nek wis bacot ae dhewe maca biasa kok imame cepet, ikuti imam. Ikuti imam. Kenapa kok gitu? Karena imam itu dijadikan imam supaya diikuti, bukan dibarengi, bukan dibalap apa meneh ae dhewe imam wis ngadeg wis arep rukuk ae lagi ngadeg remuk. Paham dari sini? Karena imam itu harus diikuti. Jadi misalnya imamnya cepet banget, aku tak sholat rada suwe. Wong imamnya sarep ruku, arep sujud kowe lagi ruku. Lah remuk to. Paham dari sini? Nah, ikuti aja imamnya. Sesuk nek ra cocok, sing ra cocok wong akeh lah ganti mesti imamnya. Paham? Takmire kudu ngerti ngono kuwi. Cukup? Ya, silakan yang lain. Ini tentang tadi soal pacar ya. Nggih. Saya gini, kalau satu mau ke masjid, saya pacar dulu di rumah, karena kemudian saya masjid, dan ke masjid, dan nanti mengikuti sholat subuh. Tapi kadang juga ada, karena minimal ada sholat pacar, di sini sholat dulu, tak ke masjid dulu, baru pacar, baru subuh. Ini gimana yang coba? Sebenarnya gimana ini, Mas? Kan saya tadi udah bilang maksud didobel nek fajar cuman sekali, tidak ada tahiyatul masjid, langsung sholat subuh wae. Ngoten nggih? Makanya diperkirakan. Nanti silahkan cari dalilnya. Rasulullah itu ada. Rasulullah sholat fajar itu dipercepat. Sholat sunnah paling cepat dilakukan oleh Rasulullah itu sholat fajar. Kenapa kok gitu? Karena Fatimah bilang seakan Rasulullah itu nggak baca Al-Fatihah. Padahal baca Al-Fatihah kan wajib, maksud ya orang baca Al-Fatihah Rasulullah gitu kan. Ya tetap baca Al-Fatihah, tapi saking cepetnya Nabi maca sampai Aisyah bilang seakan Rasulullah nggak baca Al-Fatihah. Itu sholat sunnah paling cepat yang dilakukan oleh Nabi, sholat fajar. Paham dari sini? Setelah itu tidak ada sholat tahiyatul masjid, Rasulullah langsung imam. Contoh dari Rasul seperti itu. Nah, nanti silakan diperhatikan. Jadi kedudukan sholat fajar sama sholat itu sama. Tahiyatul masjid sama itu sama. Ya, khusus sholat fajar. Khusus sholat fajar, loro tok wae rasa tok tambahi. Silahkan tambahno sing sholat malam. Nggih. Jadi nang tambahi sing sholat malam aja gor ping 3 tok, tambahno gen ping 11. Tapi nek sholat fajar loro tok wae. Ngoten nggih, cukup insyaallah. Itu diistiqomai wis jos. Masalahnya kenapa? Terkadang wong-wong kuwi nek pas imane munggah, pas dadi sholih ngono kan lho. Ngono kuwi kabeh dilakoni bar kuwi bluk. Bar kuwi bluk bareng wis medun wis salat wajib wae ora mlaku. Naudzubillah. Jadi ini silahkan diperhatikan. Pas imannya naik dengan sesuai dengan syariat. Itu nggih. Nanti ojo tambah isi. Itu sunnah. Nanti kalau misalnya pengen tambah ono sing iso ditambahi. Ojo tambahi dhewe liyane. Nah, gitu nggih. Karena ini sunnah, harus tahu ini. Silakan. Sholat fajar itu sangat rawatib. Itu harusnya kalau itu seandainya pakai yang itu mestinya karena masjid tapi gitu.
Jadi antara rawatib tahiyatul masjid apa sholat fajar nek jenenge nek bar adzan subuh jenenge sholat fajar. Paham? Fajar itu waktunya bukan sholat tertentu. Waktu. Ini kaitannya dengan waktu fajarnya. Jadi gitu. Sholat rawatib, sholat qobliyah itu ngitungnya satu. Kalau khusus sholat subuh itu silakan dilakukan 2 kali. Diperkirakan makanya kalau memang bisanya melakukan di rumah silakan dilakukan di rumah. Misalnya wedi telat, nek wis nglakoni jalano santai tekan masjid pas qomat atau nunggu sebentar qomat silakan. Kalau memang kesusu adzan lagi tangi misalnya ngono sok-sok yang ngono. Segera wudu ke masjid, segera sholat 2 rakaat. Nah, baru sholat fajar subuh. Ngoten nggih. Jadi untuk yang pertama, sehingga ada kemudian saya akan menanyakan kaitan begini. Mungkin kita kadang dalam satu perjalanan, contohnya perjalanan itu dilakukan naik bus yang ternyata tidak akan berhenti sampai dengan subuhnya itu habis di jalan atau sampai dengan makan terbitlah. Nah ini apa berkali-kali atau mungkin bisa dimaklumi sholatnya itu di dalam bus mungkin layak di dalam bus. Itu yang kedua. Jadi misalnya perjalanan seperti itu, kita sholatnya di kereta, nih bus biasanya istirahat. Kereta misalnya, keretanya kan mungkin mandek, lewis, silahkan tayamum atau kalau ada air wudhu silahkan wudhu. Nah nanti setelah itu sholat subuh atau sholat fajar dulu baru sholat subuh di waktunya. Tapi kalau udah lewat waktunya nggak perlu sholat fajar. Lah kowe wis telat tok salat fajar iki to, ngono. Kalau misalnya tangimu salat subuh wis rampung. Ya salat fajar sih ngopo? Kowe tangimu wis suwese. Juga gas fajari. Ngono. Misale aku tangiku lagi komat lagi tangi misalnya lho. Terus ganti salat fajar baru salat subuh. Waduh, aja no. Nggak bisa. Paham gak sini? Tidak semuanya pakai otakmu. Syariat ini nggak semua pakai otak. Aku gini tuh pahala surga kayak dunia dan seisinya. Terus baru sholat subuh lagi sholat fajar. Lah ngapa kok sholat meneh? Lah aku mau sholat fajar beremu. Gitulah. Jadi ini yang harus diperhatikan. Lah katanya boleh. Memang ada yang bilang boleh. Itu bolehnya khusus untuk Nabi. Misalnya contoh yang lain, sholat witir itu wajib untuk Nabi. Kalau Nabi tidak witir, maka Nabi melakukannya setelah sholat subuh. Dan itu pun orang mungkin di hadapan sahabat yang lain. Nah gitu loh. Itu pun tidak mungkin dilakukan di depan sahabat yang lain karena Nabi salah. Atau yang lain misalnya setelah sholat asar kadang Rasulullah melakukan sholat karena sebelumnya belum sempat melakukan sholat sunnah. Ya kuwi khusus untuk Nabi. Nek ae dhewe kuwi sunnah sesuk wae sing luwih sregep sadurunge iqomat subuh atau sebelum iqomat asar sholat luwih awal lah ngono lho. Itu nggih. Silakan nanti dicek lagi. Jadi tidak semuanya terus ada nambah sholat. Pas rekep ngono, pas males, los. Jadi ditegaskan kalau subuh itu hanya sekali sunat gitu. Iya. Jadi tahiyatul masjidnya tidak ada. Ya. Jadi tahiyatul masjidnya tidak ada. Kecuali kamu sholatnya
langsung di masjid itu hitungannya wis tahiyatul masjid, itu sholat fajar dan itu qobliyah subuh. Kenapa? Saya gini, perhatikan. Tahiyatul masjid artinya apa toh? Menghormati masjid. Misalnya kowe pas qomat, kowe sholat langsung sholat subuh, kowe jenenge ya tahiyatul masjid, tapi itu wajib sing sholat subuh. Tahiyatul masjid, penghormatan masjid. Nek kowe mlebu masjid sholat ora linggose. Iki jenenge tahiyatul masjid iki ngono kuwi. Paham? Nek fajar itu cuman nek khusus subuh iki jenenge sholat fajar. Qobliyah kuwi kan sebelum subuh. Lah ya gur kuwi padha wae to. Asline ya gur siji. Sebelum subuh dan berangkat kita di rumah sholat ada dulu ke masjid sholat apa itu Tahiyatul masjid baru subuhan itu gimana? Subuhannya kamu gimana? Beda. Ya itu yang butuh dalil. Itu yang butuh dalil gitu loh. Silakan cari dalilnya. Kalau ada silakan jalankan. Dan itu tidak ada. Nonton nggih. Jadi silakan nanti diperhatikan. Daripada jenengan nambah di sini, silakan tambah di sholat malammu. Jenengan tambah sing durung. Nah, ngoten nggih. Monggo silakan. Kalau selain subuh itu boleh sholat sunat beberapa kali gitu. Ya, misalnya duhur itu bahkan ada 4, ada yang 2, ada yang 4. Silahkan kalau itu. Nah, gitu loh. Nah, kalau subuh 2 tok wae, ngoten nggih. Nah, asar juga ada dalil yang 4 sampai 4 boleh. Kalau maghrib bahkan itu ya boleh dilakukan. Ada contohnya, ada perintahnya, ada dilakukan oleh Nabi juga. Nah, itu cuma 2 kali tok juga. Nek sebelum isya itu juga boleh 4, silahkan. Nek itu, tapi nek subuh atau maghrib loro tok wae. Cukup 2 kali. Dan kalau maghrib itu biasanya dilakukan di masjid tok. Kalau nggak di masjid tidak. Kenapa? Karena maghrib itu dilakukan setelah salam maghrib. Itu kalau misalnya seseorang melempar tombak, itu akan masih kelihatan jatuhnya tombak di mana. Berarti ijik padang. Kudune komat paling cepet itu komat maghrib. Tapi wong Indonesia mah kita ekwale. Dan maghrib sampai petang menengah lagi. Nek subuh, nah, sholat subuhnya panjang sampai sebelum subuh. Ketika mulai sholat iki ora ngerti jejerku sapa. Kan zaman dulu kan raneng lampu kan gitu kan. Nah, setelah salam dia wis ngerti kanan siapa, kiri siapa. Menunjukkan sampai terang karena sholatnya panjang. Ora gur 5 menit nek subuh. Paham? Ya, silakan satu lagi. Okay. Kalau datang ke masjid itu belum ada subuh, jadi masih agak panjang itu langsung duduk atau sholat yang sholat tahiyatul masjid dulu itu sebelum masalah aku harap ada misalnya aku tekokan ya mungkin ngepres atau sosok ya lebih duluan sebelum waktunya, silahkan kalau itu tahiyatul masjid monggo. Nah, habis itu sholat fajar atau qobliyah itu podo siji, pembisan ora oleh tambahi. Meskipun nanti subuh neneng Baitur Rahmah 20 menit jarene. Nah, 20 menit suwe ya wis dikira ning kono. Ora terus tambahi terus, ngoten nggih. Cukup. Ya, insyaallah kita lanjutkan di pertemuan mendatang. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Aku qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.